3? Hari ini pelajaran Ibu ya, pelajaran bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, gimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga kalian semua sehat selalu. Nah, sebelum itu Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Oke, baik. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Rahma. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan sedikit mengulas materi minggu kemarin. Ada yang masih ingat? Kemarin kita membahas tentang Teks editorial, Bu. betul, minggu kemarin Ibu membahas mengenai bagaimana cara mengidentifikasi informasi penting yang ada di dalam teks editorial. Nah, sebelum itu Ibu ingin melakukan mengecek daftar hadir dulu terlebih dahulu. Siti Saida Rahma Amalia, Hadir, Bu. Amelia Juliani, Hadir, Bu. Hari Khalifah, Hadir, Bu. Tias. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya masuk ya hari ini. Alhamdulillah. Oke, untuk menambah semangat kita dalam belajar, Ibu ingin kalian untuk ikut Ibu melakukan icebreaker terlebih dahulu. Oke, Ibu mulai terlebih dahulu ya. Kalau Ibu bilang semut, kalian memperagakan semut itu kan kecil, berarti kita kebalikannya, kita akan bermain dengan dua kata, semut dan gajah. Semut kecil, kalau gajah itu kan besar, kita buat kebalikannya pakai gerakan. Kalau semut kecil berarti besar, kalau gajah kan besar, berarti semut kecil gitu ya. Kita mulai terlebih dahulu begini aja ya. Oke, kita mulai. Gajah Kecil. boleh ini. Semut Besar. semut Besar. gajah Kecil. semut Besar. Oke, sekali lagi ya, terus semut Besar. gajah Kecil. Sekarang Ibu tunjuk kalian seorang-seorang ya. Semut Besar. semut Besar. gajah. Oke, buat teman-teman yang kalian individu. Tadi kan berkelompok masing-masing, maksudnya dia sama ya, bareng-bareng. Sekarang Ibu mau kalian, Ibu akan tunjuk kalian, nanti kalian sebutkan dan daftar. Oke, semut, Besar. gajah, Kecil. semut, Besar. semut, Besar. gajah, Kecil. gajah, Kecil. semut, Besar. semut, Besar. gajah, Kecil. gajah, Kecil. semut. Besar. Oke. Sudah semangat ya anak-anak? Oke, kita mulai saja pembelajaran kita. Hari ini mengenai teks editorial. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas materi teks editorial. Sebelum masuk ke materi, Ibu minta tolong pada kalian, ada yang ingin membacakan tujuan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Boleh, Rahma? Yang pertama ada peserta didik mampu menganalisis struktur teks editorial. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi kaidah kebahasaan teks editorial. Yang ketiga, peserta didik mampu menyusun argumen atau pendapat terhadap isu aktual. Yang keempat, peserta didik mampu menyusun saran yaitu rekomendasi terhadap isu aktual. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu menulis teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan.
dengan tujuan pembelajaran ini, Ibu berharap kalian nanti dapat menerapkan materi yang sudah Ibu sampaikan. Selanjutnya, ada yang tahu pengertian apa itu teks editorial? Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual atau sedang menjadi sorotan, fenomenal dan kontroversial, dan menimbulkan perbedaan pendapat. Nah, teks editorial ini biasa disebut dengan tajuk rencana. Ada 4 macam fungsi teks editorial. Yang pertama, menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. Yang kedua, mengisi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Yang ketiga, mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi. Dan yang terakhir, menuliskan penilaian moral mengenai berita teks tersebut. Kita akan masuk ke KD yang pertama, KD 3.5 tentang menganalisis struktur dan pembahasan teks editorial. Struktur teks editorial terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, pengenalan isu, yang kedua, penyampaian pendapat atau argumen, dan yang terakhir, penegasan. Pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya untuk mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian tertentu. Terdapat contoh kutipan pengenalan isu. Nah, biasanya pengenalan isu ini terdapat di paragraf pertama. Contohnya, sebuah pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, pepatah tersebut memberi makna bahwa kesehatan adalah hal yang utama bagi manusia. Namun, nyatanya masih banyak kebiasaan yang berakibat buruk pada kesehatan, tak hanya pada diri sendiri, namun juga menularkan orang lain. Contohnya seperti merokok. Struktur teks editorial yang kedua, penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah Nah, penyampaian pendapat atau argumen ini bisa kita temukan di paragraf 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Berikut ada contoh dari penyampaian argumen. Contohnya, selama lebih dari 3 abad, industri rokok tumbuh dan berkembang di Indonesia serta bertanggung jawab pada buruknya kesehatan masyarakat. Menurut Kementerian Kesehatan, kerugian total akibat konsumsi rokok selama 2013 mencapai 378,75 triliun. Padahal, nilai pasar industri saat ini ditaksir berkisar sehingga 224,2 triliun rupiah. Nah, tak hanya membengkak dari tagihan pengobatan, angka kerugian lainnya juga diderita dari pembelian rokok mencapai 138 triliun rupiah. Kerugian ini berasal dari hilangnya produktivitas akibat sakit, disabilitas, dan kematian prematur di usia muda sebesar 235,4 triliun dan biaya berobat akibat penyakit-penyakit terkait tembakau sebanyak 5.305 triliun rupiah. Nah, ini yang terakhir, penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Kalian bisa perhatikan contoh di layar tersebut. Sudah jelas? Sudah. Selanjutnya kita masuk ke KD 3.6 mengenai kaidah pembahasaan teks editorial. Kaidah pembahasan ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, penggunaan kalimat retoris. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Yang ketiga,
menggunakan kata ganti petunjuk, dan yang keempat menggunakan konjungsi kausalitas. Nah, yang pertama ini, kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawabannya. Sedangkan yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Nanti kalian bisa temukan di lembar kerja yang akan diberikan. Nomor 2, 3, dan 4 juga bisa kalian nanti temukan di lembar kerja yang akan diberikan. Nah, selanjutnya merancang teks editorial. Merancang dan menulis teks editorial terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, membuat kata kunci. Yang ketiga, menentukan pokok-pokok teks setiap struktur. Dan yang terakhir, mengembangkan pokok-pokok teks. Sekian materi dari Ibu. Selanjutnya Ibu akan ada yang ingin ditanyakan sebelum Baik. Ibu akan membagikan lembar kerja yang nanti kalian isi di sini ya, di kelas. Dan Ibu akan memberikan waktu untuk kalian. Ini penugasannya bersifat individu, tidak berkelompok ya anak-anak. Ini ada 2 tugas atau ada 2 lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Sebelum mengerjakan lembar kerja ini, kalian harus perhatikan petunjuk pengerjaannya. Ada 4 langkah. Yang tugas pertama, ini kalian harus mengidentifikasikan struktur teks editorial. Nah, struktur tadi kan sudah dijelaskan, itu ada 3 macam. Lalu ini tugas yang kedua tentang kaidah kebahasaan. Nanti kalian menentukan apa sih kaidah yang terdapat dalam teks tajuk rencana yang diberikan. Ibu akan membagikan lembar kerja kepada kalian. Ini lembar kerja pertama, ini lembar kerja kedua, ini lembar selanjutnya kalian boleh menunjukkan lembar kerja tersebut. Ibu beri waktu 25 menit. Gimana anak-anak? Udah? Lagi ada Bu. Ada kesulitan? Oke, baik anak-anak, untuk waktu mengerjakannya sudah habis. Ibu meminta salah satu dari kalian ada yang memaparkan hasil kerjanya, hasil jawabannya. Silakan ada yang ingin menyampaikan. Saya Bu. Baik, Mas, silakan. Baik, di sini saya akan membacakan hasil analisis kaidah kebahasaan teks editorial mengenai pengangguran makin bertambah. Yang pertama yaitu ada kalimat retoris. Terdapat pada paragraf 8 yang dimana apakah ada yang salah dengan paket kebijakan tersebut. Kemudian ada kata-kata populer yaitu pada paragraf 3 yaitu katanya survive. Dan kemudian paragraf kelima yaitu mega, paragraf ke-6 dicanangkan, paragraf 9 kambing hitam. Lalu ada kata ganti penunjuk. Terdapat pada paragraf 1 yaitu merujuk pada peristiwa, karena itu pemerintah di bawah kepemimpinan. Kemudian
Terdapat pada paragraf 3 yang merujuk pada suatu hal yang dimana data-data BPS ini harus dijadikan acuan. Lalu terdapat pada paragraf 10 yang merujuk pada pokok ulasan, intinya pemerintah harus tetap optimis. Lalu ada konjungsi kausalitas yang dimana terdapat pada paragraf 3, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan untuk menciptakan lapangan baru kerja sebab, dan terdapat pada paragraf 1, 3, dan 7, yaitu beberapa kalimat dengan kata karena. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Rahma. Untuk jawabannya ada yang berbeda dari Rahma atau sama? Selanjutnya, tadi kan ada 2 lembar kerja. Untuk yang tadinya sudah dipaparkan oleh Rahma. Selanjutnya ada yang ingin memaparkan hasil jawabannya tentang struktur teks editorial. Saya bukan. Iya, silakan. Dibacakan hasil kerjaannya. Struktur teks editorial. Yang pertama ada tesis. Kutipan dalam teksnya yaitu perlambatan tumbuhan ekonomi nasional mulai membawa dampak serius bagi kehidupan masyarakat. Lalu yang kedua ada argumentasi, yaitu karena itu pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala ini harus bekerja lebih keras agar roda perekonomian kembali bergerak cepat. Lalu yang terakhir yaitu penegasan ulang pendapat. Kalimat teksnya, selain itu realisasi belanja pemerintah harus didorong secepat mungkin, termasuk pemerintah daerah yang selama ini sangat rendah penyerapan anggarannya. Baik, terima kasih Tias. Silakan dilanjutkan. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan bertemu kembali minggu depan dengan pembahasan yang berbeda. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu meminta kalian untuk merapikan tempat duduknya dulu. Dirapikan. Untuk bukunya di whiteboard. Sudah boleh. Baik. Sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, ada yang ingin menyimpulkan materi yang sudah Ibu jelaskan mengenai teks editorial. Ada yang ingin menyimpulkan? Silakan. Saya Ibu. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial. Lalu struktur teks editorial meliputi pernyataan umum, argumentasi, dan juga penegasan. Ciri-ciri dari kaidah kebahasaan teks editorial adalah menggunakan kalimat retoris, menggunakan kata-kata populer, menggunakan kata ganti petunjuk yang dirujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan, dan juga menggunakan konjungsi kausalitas. Sudah Ibu. Terima kasih ya sudah menemukan materi ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas yang akan kalian kerjakan di rumah. Nah, tugas sifat individu dan nanti dikumpulkan melalui Google Classroom saja. Ini tugasnya kalian kerjakan, dibaca dahulu perintahnya. Bu, izin bertanya Bu. Oh boleh. Ini dikerjakannya di kertas lembar atau gimana Bu Ibu? Dikerjakan di buku sekalian saja. Nanti untuk kumpulkannya kan melalui Google Classroom. Nanti kalian foto saja hasil kerjaannya. Baik Bu. Ibu akhiri sampai di sini untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi kalian semua. Baik, sebelum kita pulang,
Kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan memimpin membaca doa sebelum. Baik Bu, siap berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ibu duluan ya anak-anak. Ya, Bu. Assalamualaikum